Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi calon pimpinan, Capim, dan Dewan Pengawas, Cadewas, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk periode 2024 hingga 2029 di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada hari Selasa, 1 Oktober 2024. Dalam pertemuan ini, panitia seleksi, Pansel, menyerahkan hasil akhir seleksi Capim dan Cadewas KPK kepada Presiden. Ketua Pansel Capim dan Cadewas KPK, Muhammad Yusuf Ateh, menyampaikan kepada media bahwa Presiden Joko Widodo meminta Pansel untuk segera mengumumkan 10 nama calon pimpinan dan 10 nama calon Dewan Pengawas KPK melalui website resmi, seperti yang biasa dilakukan. Wakil Ketua Pansel, Arief Satria, menambahkan bahwa daftar nama yang telah diserahkan kepada Presiden selanjutnya akan diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, untuk proses lebih lanjut. Arief juga menjelaskan bahwa tim sekretariat sedang mempersiapkan publikasi daftar nama tersebut kepada masyarakat melalui website. Proses seleksi Capim dan Cadewas KPK ini memperhatikan berbagai kriteria, termasuk reputasi dan tingkat kepercayaan publik. Arief menjelaskan bahwa penilaian didasarkan pada masukan dari berbagai kalangan, termasuk media, organisasi masyarakat sipil, CSO, akademisi, hingga pelaku bisnis. Selain itu, Pansel juga melakukan pemeriksaan rekam jejak setiap calon dan menerima masukan dari instansi pemerintah yang relevan serta dari masyarakat. Menurut Arief, masukan dari masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam proses penentuan calon. Pansel pun menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi selama proses seleksi berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa kami berdelapan diterima Bapak Presiden untuk menyampaikan hasil akhir dari seleksi Capim dan Cadewas dan menyerahkan nama masing-masing 10. Jadi tadi sudah disampaikan dan Presiden mengapresiasi kerja Pansel dan beliau menyampaikan terima kasih atas kerja yang sudah dilakukan oleh Pansel dan memang ini pekerjaan yang ternyata memerlukan waktu sehingga disampaikan pada bulan Oktober ini, 1 Oktober ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi pemilihan tentu sudah kami sampaikan pada preskon sebelum-sebelumnya bahwa kriteria yang kita tetapkan dalam memilih Capim dan Cadewas ini adalah 1, integritas, 2, kapabilitas, 3 adalah akseptabilitas. Ya. Jadi reputasi dan kemudian kepercayaan publik juga menjadi salah satu pertimbangan dalam kami menentukan. Jadi aspeknya sangat luas sekali dan pertimbangan-pertimbangan itu pun juga atas masukan dari berbagai kalangan. Penetapan kriteria pun ini juga hasil dari masukan masyarakat, termasuk media. Rekan-rekan media kita undang, rekan-rekan CSO kita undang, rekan-rekan akademisi kita undang, pebisnis juga kita undang, dan itu merupakan bagian dari upaya kita untuk menampung aspirasi. Kira-kira sosok seperti apa yang diperlukan untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagai pimpinan KPK dan Cadewas. Oleh karena itu, berdasarkan itulah kemudian kami menetapkan kriteria dan kemudian dengan 3 kriteria besar itu perinciannya sangat banyak. Kemudian setelah itu kami melakukan upaya seleksi dan rekam jejak pun kami mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Jadi masukan dari berbagai instansi pemerintah yang memang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam melihat rekam jejak dan kemudian juga dari masyarakat karena unsur masyarakat menjadi salah satu komponen penting dan menjadi bahan pertimbangan kami dalam menentukan keputusan akhir. Jadi saya kira variabel-variabel sangat komprehensif. Barangkali ada orang yang menyampaikan si A, si B, si C hanya dalam satu perspektif ya. Tapi perspektif dan juga banyak data-data yang tidak dibuka ke publik ya, yang kami dapatkan sehingga kami pada akhirnya memutuskan untuk mengirim 10 nama Capim dan 10 nama Cadewas kepada Bapak Presiden. Dan alhamdulillah Bapak Presiden akan meneruskan nama-nama tersebut ke DPR. Nah, insya Allah dalam waktu singkat ini, jadi tim sekretariat sedang mempersiapkan untuk menyampaikan daftar nama melalui website sebagaimana biasanya. Jadi saya kira demikian dari kami. Sekali kami ucapkan terima kasih kepada media, terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada kami, memberikan informasi, masukan, ya, dan juga bahkan memberikan kritik. Saya kira itu hal yang sangat penting bagi kami dalam menentukan proses seleksi ini. Terima kasih. Demikianlah akhir laporan dari kami,
Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan terus mengikuti saluran berita dari kami, guna mendapatkan informasi terbaru dan analisis mendalam. Sampai bertemu lagi.